Maksudnya tirang itu polo ada pasir tuh, banyak pohonnya tuh dulunya. Itu polo tirang Mas, itu ada pohon brayo itu loh. Itu pohon brayo itu tambak itu masih ke sana lagi. Pokoknya kawet pantai niko Mbak, niko tambak kabeh. Itu di pohon brayo itu nganu tanggul tambak. Ke sana itu masih tambaknya masih ada kira-kira tambaknya 100 meter, terus tirang itu ada 100 meter lagi. Nah, kalau ini rusak, itu otomatis kan air laut itu ke selatan semua kan hancur semua tambak-tambak. Itu karena abrasi yang diakibatkan dari marina mengambil pelebaran bandara itu tidak ada tabungannya air. Otomatis air laut pasang, kampung bareng kan juga terkena. Untuk pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, ternyata nggak ada waktu. Kalau diajak sih pernah. Yo sebagian kan masuk nanam semua. Secara pribadi saya punya pekerjaan sendiri gitu loh Mbak. Nah, saya pengen jalan itu numbuh ke lingkungan itu supaya nggak terjadi abrasi. Itu sudah mulai ada kerusakan yang sebelah sana. Dulunya itu sebelah pinggir sana itu nggak ada laut seperti itu, apa Pepaloh itu sudah ciut Mbak. Ten mriki niku enten perikanan, niku wit niku ditebangi kabeh Mbah. Kawit niku terus terjadine rusak niku Mbah. Saderenge tahun 2000 niku wah kathah Mbak. Kawit sepanjang pantai niku kathah mboten karuan. Tapi kenging ombak do ambruk akhirnya. Oh, tirang itu habisnya tahun 75 kali. Itu gara-gara ini loh, pantai Marina nyedot gitu. Itu kan disedot kapal kero, pasirnya dimasukkan di dalam tambak. Jadi kalau angin dari sana, pasir kan nggak bisa ke sini, habis. Kalau dari sana disedot sana, lama-lama habis. Marina itu kan airnya tidak bisa nampung. Apalagi ini dari bandara, pelebaran bandara itu tidak ada tabungannya air. Pelabuhan Tanjung Mas saat ini melakukan pelebaran pelabuhan lewat penggurukan. Dengan adanya penggurukan atau pelebaran laut yang tadinya buat wadah air, kenyataannya air itu mengakibatkan bisa terjadinya gelombang besar seperti abrasi tersebut. Yang dari sana diambil sama dikeruk sama kayu lapis. Nah, sekarang sampai ini toh, sampai ngebruk sampai sini kan nggak ada tirang loh. Di masyarakat nggak belum apa, yang mereka nonton dapat pun. sehingga kalau musim istilahnya musim kesongo bulan Mei itu pantainya sampai istilahnya itu dinaiki ombak gitu, air laut itu. Dari ujung sini sebenarnya masih ada lanjutan ke sana gitu, ketika tahun 95 ke atas karena ada perubahan permukaan air laut ya naik, terus kemudian daratannya turun, itu sekarang menjadi seperti ini.
bisa melaut ya nanti kalau Januari gelombang besar ya nggak bisa melaut, terus nganggur total karena mau keluar nggak berani. Gelombangnya besar. Saya itu bukan senang kalau saya itu bisa menangkap ikan, terus cuma saya bukannya senang, tapi saya ada ketakutan juga. Awal Desember sudah ada terjadi ombak dalam waktu seminggu, itu pergeseran pesisir tuh nyampe 10 meter lebih. Akhir April itu menginjak Mei itu ada air pasang besar. Sebelum itu ikan harus diambil, harus dipanen. Dan para nelayan, seluruh nelayan itu tidak bisa nelayan. Bagaimana sih tambak tidak sampai hilang? Rapat toh Mbak, nggak seperti ini kan sudah kena abrasi. Akhirnya muncul ide bagaimana mereka membuat pertahanan tanggul waktu itu ya, tanggul tambak dengan gedek gitu. Itu hanya bertahan sampai mungkin hanya setahun sampai 2 tahun. Muncul inisiatif lagi dengan beton, dibuat kotak-kotak gitu ya, kemudian disusun dan di sana ditempel beberapa tanggul agar bisa menahan abrasi. Tapi ternyata cor itu 1 bulan sudah hancur kena ombak. Itu ternyata juga gagal. Pakai tanah dimasukkan ke saki juga biayanya lebih tinggi. Akhirnya ada yang berinisiatif untuk membuat apel-apel dari ban bekas itu. Ya dengan ban bekas ini alhamdulillah dari tahun 2007 sampai sekarang itu sampai 2009 ini lumayan efektif. Dari ban itu sangat efektif untuk menanggulangi abrasi. Biar tanggulnya nggak jebol. Dan pelahan tambaknya mungkin lebih bagus. Saking mereka utara sampai barat mereka Mbak, itu sangat kata sing butuh Mbak. Dengan pembuatan ban untuk lokasi apa-apa satu ban itu di lokasi satu itu bisa menyelamatkan yang sebelah mungkin. Ya banyak lokasi tambak yang diselamatkan lebih dari 50 tambak. Mungkin kalau tidak ada apa-apa ban itu mungkin abrasi itu mungkin sudah sampai di sini mungkin. Kan bantuan niku asalnya 100 meter. Niku pasnya namung pasang ten mriki tok. Gini sekitar 24.000 setunggale. Niku sing ukuran 750. Nek enten sing ukuran ageng 1000 ke atas niku begini sampai 3 dosonan. Mungkin nek misalnya kok pun tanggule sae niku kangge nanduri wit niku saged wite uripe sae. Sekarang itu yang melakukan penanaman mangrove itu sampai 50% lah, dalam arti itu kata sing derek saking petani tambak niku sebagian besar. Terus mulai saking kelompok remaja yang melakukan aktivitas di daerah pesisir ataupun di punya lahan tambak itu 90% melakukan penanaman mangrove. Tapi nek sing mboten derek niku duwe kesibukan masing-masing Mbak. Dados enten sing derek nanem wit, enten sing kerja pabrik. Gimana ya istilahnya untuk pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan. Mungkin untuk teman-teman ya mau istilahnya mau ajak saya mungkin sungkan atau gimana? Kalau diajak sih pernah, kalau diajak pernah, cuman kan secara pribadi saya punya pekerjaan sendiri gitu loh Mbak. Profesinya kalau di sawah, apa mau ikut? Kan nggak mau tuh Mbak. Duwe kesibukan Mbak. Ya kesibukan dhewe. Nek kesibukan dhewe ra iso ngalor kan ngono. Kalau kira-kira nggak ada kerjaan ya mau aja diajak tanam bakau bareng di wilayah pesisir pantai nggak apa-apa. Dari akarnya itu memang bisa menyerap limbah itu. Dari tambak yang ada mangrove-nya itu airnya selalu bening.
ikan-ikan itu banyak yang ada di bawahnya gitu, Pak. Itu kan berarti menandakan kadar limbahnya itu bisa berkurang. Dari segi pertumbuhan biasanya itu yang ada tanaman mangrove-nya juga akhirnya bisa tumbuh pakan alaminya itu bisa 3 bulan sampai 2 bulan setengah, juga ada yang 3 bulan setengah itu bisa panen. Tapi yang kalau tidak ada itu untuk sama-sama 1 hektarnya itu juga walaupun dengan tebaran yang benih yang sama itu hasilnya bagus yang ada mangrove-nya. Soalnya mangrove itu untuk menanggulangi abrasi. Saya ingin menyelamatkan desa ini bisa bagus lagi, masyarakat sini bisa lagi istilahnya itu merasakan hasil dari mangrove yang bagus tadi, seperti yang dulu kala itu menyekolahkan anaknya, bisa membiayai keluarganya, bisa beli sepeda motor walaupun jelek, mendirikan rumah dari hasil pertambakan. Supaya dari pemerintah bisa mengusahakan untuk menjadikan konservasi hutan mangrove. Mengharap lo saged neruske garapan tambak kula piyambak niku nek saking pihak pundi mawon saged maringi bantuan ban. Harapannya bagaimana pengelolaan mangrove ini bisa kontinu, ya, bisa berjalan berkesinambungan secara sisi ekonomi, bisa menjadi daya dukung buat masyarakat di sini. Mendirikan tanggul itu otomatis kan kita akan keluar banyak biaya. Harapan kami juga pemerintah itu memperhatikan gitu, karena selama ini kami cukup khawatir dengan pengelolaan yang kita lakukan, ya. Nanti tiba-tiba pemerintah dengan tanpa ada aturan dan regulasi yang jelas, tiba-tiba lahan ini digusur gitu. Upaya yang kami lakukan bertahun-tahun itu percuma. Nah, saya pengen jalan itu nembuh ke lingkungan itu supaya nggak terjadi abrasi. Sudah tua siap tanam, ini ada sebuah pelapu yang dinamakan jaraknya antara 1 cm. Ini akan jatuh sendiri. Ini mantap. Nanti akan tumbuh seperti ini. Aku aja ngelawan pripun. Ambek pemanggara berumah ya. Yang mentu polisi ini.